Oke, bismillah ya. Lanjut. Filsafat yang ketiga. Alirannya namanya dualisme. Kalian kenal dualisme itu antara lain dulu kita pernah membahas René Descartes. Ya tulisannya Descartes lah. Teman-teman lupa. Nah, dia ini punya pandangan dualisme. Bahwa manusia itu punya dua komponen. Jasmani dan rohani. Yang dua komponen ini modenya beda-beda. Yang jasmani ya pola-pola jasmani, yang rohani juga pola-pola rohani. Substansinya beda. Jadi jasmani dan rohani ini dua hal yang berbeda. Jadi materi dan mental itu dua hal yang berbeda. Nah, kesadaran itu kan sumbernya aspek rohani, bukan aspek jasmani. Makanya dia punya kalimat adagium terkenal sekali, aku berpikir, maka aku ada. Nah, cuma nanti pandangan ini kan terus muncul masalah. Kalau memang jasmani dan rohani itu dua hal yang substansinya berbeda, yang menghubungkan apa? Sedih itu kan rohani. Mata keluar airnya, nangis, itu jasmani. Sinyal yang menghubungkannya apa? Nah ini nanti jadi problem besar kalau dalam filsafat, khususnya philosophy of mind. Filsafat pikiran. Apa sih hubungannya pikiran dengan tubuh, dengan jasad? Apakah tubuh yang mempengaruhi pikiran ataukah pikiran yang mempengaruhi tubuh? Terus saling mempengaruhi itu pakai jalur apa? Sinyalnya pakai apa? Nah, ini perdebatan panjang lama oleh para filosof. Baik, nanti kalian baca sendiri ya. Sudah kalian tidak usah ikut mikir ini. Biar dipikir para filosof saja. Apa sih yang menghubungkan jasmani dan rohani? Ini yang seperti ini namanya dualisme. Kalian boleh punya tesis sendiri. Pak, menurut saya lebih berpengaruh jasmani pada rohani. Mens sana in corpore sano misalnya. Atau enggak Pak, kalau saya lebih berpengaruh rohani pada jasmani. Buktinya kalau saya pas patah hati, saya jadi malas ngapa-ngapain, pengen tidur saja, kan itu jasmani sifatnya. Nah, silahkan kalian berteori, mulai berpikir. Tapi pandangan seperti ini namanya dualisme. Baik, saya lanjutkan. Filsafatnya masih banyak ini. Ada lagi pandangan idealisme. Kalau pandangan idealisme itu kebalikannya materialisme tadi. Penentunya adalah yang sifatnya ide. Misalnya dari Plato ya. Kata Plato, kesadaran kita itu sebenarnya terletak pada kemampuan kita memahami ide-ide. Plato itu kan punya pandangan bahwa ada satu dunia namanya dunia ide yang sifatnya sempurna utuh. Ide itulah nanti yang mendasari adanya segala sesuatu di bumi ini. Kita kasih contoh ya. Di kepala kalian pasti ada ide tentang manusia. Bahwa manusia itu begini, itu pasti sudah ada. Buktinya apa? Kalian kalau lihat manusia bisa langsung kenal, oh itu manusia.
Oh kalau itu kuda, kalian bisa menyebut itu kuda karena di kepalamu sudah ada ide tentang kuda. Kalau di kepalamu tidak ada ide gambaran tentang kuda, kamu tidak akan bisa nyebut itu kuda. Dan menariknya kalau di Plato, ide-ide ini sudah ada di kepala kita. Sifatnya bawaan. Jadi di kepala kita itu sudah ada macam-macam informasi, macam-macam ide. Ide sifatnya lebih utuh, lebih sempurna. Jadi misalnya manusia ya, saya lihat ada manusia, ada yang punya jenggot, ada yang punya kumis, ada yang mulus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Itu semua saya sebut manusia, meskipun beda-beda. Kenapa? Karena saya sudah punya ide yang utuh, sempurna tentang apa itu manusia. Bahkan mungkin ada yang difabel, anggota tubuhnya tidak lengkap, tetap saya sebut manusia. Kenapa? Saya sudah ngerti ide tentang manusia. Mungkin kudanya dipakein baju, dikasih sabuk, dikasih apa itu kan. Tapi tetap saya sebut kuda. Mungkin rambutnya di rebonding atau di apa kudanya, tetap saya sebut kuda. Kenapa? Di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, versinya Plato yang disebut kesadaran itu aktivitas mengingat-ingat, memahami ide ini. Jadi orang pintar itu orang yang bisa melakukan rekoleksi, mengingat kembali ide-ide yang sudah ada di kepalanya. Nah ini ya kalian boleh setuju atau tidak setuju dengan Plato. Tapi kalau dalam menarik, misalnya kalian tertarik, coba kaitkan dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu Allah mengajarkan langsung Nabi Adam tentang segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini saya tidak tahu nyambung apa enggak, atau Plato jangan-jangan terinspirasi ini. Bahwa di kepala kita itu sudah ada ide-ide tentang segala sesuatu. Berarti kesadaran itu sebenarnya mengingat-ingat informasi yang sudah ada di kepala kita. Itu Plato. Yang kedua Berkeley. Kalau Berkeley dia bilang kesadaran itu kuncinya ada pada pemahaman subjektif kita. Jadi nanti begini, HP ini ada karena saya persepsi. Kalau tidak saya persepsi, dia tidak akan ada. Hadirnya HP ini selalu dalam bentuk HP menurut saya. Kalian melihat HP ini jadinya HP menurutmu. Dia melihat HP ini jadinya HP menurut dia. Selalu HP ini hadir sebagai menurut siapa? Menurut seseorang. Ini yang disebut idealisme subjektif. Jadi adanya HP ini tergantung yang mempersepsi dia. Kalau tidak ada yang mempersepsi satupun, ya dia tidak ada. Ayo kamu tak tanya, seandainya seluruh orang di dunia tidak tahu kalau HP ini ada apa enggak? Semua orang di dunia tidak tahu loh ya kalau ada HP ini. Ya kamu bilang ada karena sudah tahu ada kan. Misalnya saya bilang, di bawah masjid ini ada candi besar sekali. Kamu akan bilang, alah Pak omong kosong, tidak ada. Karena tidak ada yang tahu satupun. Berarti apa? Adanya candi itu tergantung persepsi kita. Adanya HP ini ya tergantung kita. Ada yang tahu apa enggak, ada yang mempersepsi apa enggak. Kalau enggak ada, dia jadi enggak ada. Oke ya, jadi ini kuncinya idealisme. Jadi ide kita, persepsi kita, pandangan kita menentukan
keberadaan sesuatu. Oh, itu menarik. Makanya kalau kalian dicueki kan rasanya pahit itu, sakit itu. Kenapa? Kamu dianggap tidak ada. Padahal hakikatnya kamu ada. Oh, itu tidak enak sekali rasanya. Berarti padahal semua orang sudah wanti-wanti. Loh, jangan sampai menggantungkan keberadaanmu pada orang lain. Tapi kalau orang lain menganggap kita tidak ada, kalau pakai teori nilai, rasanya kita sebenarnya kayak tidak ada beneran. Coba kalian ada di situ, kan sering ada acara-acara komedi itu, orangnya ada, tapi dia pura-pura tidak lihat. Lebih suka ngajak ngobrol yang lain misalnya. Itu kan rasanya dia bisa teriak-teriak, dia bisa jengkelnya luar biasa. Kenapa dicuekin? Ya baik, kita lanjutkan. Kucing dianggap tidak ada saja. Meskipun dia ada ya. Lanjut ya. Nah, ini mbahnya idealisme, Hegel. Kalau Hegel, beliau membagi kesadaran itu ada 3 level. Ada kesadaran langsung, ada kesadaran reflektif, ada kesadaran ilmiah. Kesadaran langsung itu kayak tadi ya, saya minum, oh rasanya manis. Itu namanya kesadaran langsung. Nanti ada kesadaran reflektif. Kesadaran reflektif itu, kok bisa ya tadi minumannya semanis itu? Gula memang sedang murah apa ya? Nah, ini namanya kesadaran reflektif. Nanti ada kesadaran ilmiah. Kalau kesadaran ilmiah itu kita mulai mengeksplorasi. Kira-kira sampai takaran berapa mili ya minuman itu sudah terasa manis. Kalau dibandingkan gelasnya, gelas ukuran sekian mili itu perlu berapa gula sudah terasa manis. Kalau ingin tidak terlalu manis perlu dikurangi berapa lagi. Nah, ini namanya kesadaran ilmiah. Kalau perutmu kerucuk-kerucuk terus, wah ini lapar ini, harus makan ini. Ini namanya kesadaran langsung. Kalau kesadaran reflektif terus kamu mikir, oh iya ya ternyata sejak pagi tadi saya belum makan. Pantes saya kok rasanya lapar. Kalau kesadaran ilmiah, kamu meneliti sejauh mana sih perut itu kuat menahan, tidak dikasih makan. Padahal kemarin waktu puasa, subuh sampai maghrib santai saja loh. Tapi sekarang tidak puasa, cuma sebentar saja. Hanya dari zuhur sampai maghrib kok rasanya sudah selapar ini ya. Bedanya apa ya? Ayo diteliti yuk, ini kesadaran ilmiah namanya. Nah itu Hegel. Ini bisa dicari di Phenomenology of Spirit. Ini terjemahannya agak unik. Fenomenologi spirit itu terjemahannya fenomenologi roh. Tapi memang membahas banyak tentang kesadaran. Jadi kesadaran manusia itu sifatnya evolutif. Baik, nanti Hegel punya pandangan bahwa sejarah itu berkembang seiring berkembangnya kesadaran manusia. Nanti boleh teman-teman mengulang, dulu kita pernah bahas satu sesi khusus tentang Hegel dengan sejarahnya. Baik, saya lanjutkan saja biar masih ada lagi filsafat yang keenam. Masih banyak ya, nanti kamu skip saja yang filsafat-filsafat kalau ruwet. Kalau ini fungsionalisme. Tokohnya namanya Hilary Putnam. Fungsionalisme mengkritik materialisme. Kata dia, materialisme itu kurang luas. Otak itu ya mungkin semacam alat saja. Dia juga dipengaruhi oleh banyak variabel di luar otak itu sendiri, termasuk masyarakat, termasuk budaya, termasuk sosial.
Fungsionalisme melihat kesadaran itu berkaitan dengan input apa yang dimasukkan manusia ke pikirannya, ke otaknya. Loh, kalau itu input, itu kan tergantung masyarakat, sosial, budaya, tidak sekedar otak sendiri. Jadi kesadaran itu berfungsi tergantung inputnya apa. Ya contohnya ya, misalnya kalian tiap hari memasukkan data-data yang sifatnya saru-saru, mesum-mesum di kepalamu, terus kamu jejali isi itu. Akhirnya apa? Kesadaranmu tumbuh secara mesum tadi. Lihat apa-apa pikirannya ngeres terus. Lihat kucing itu cowok apa cewek ya? Itu kucing itu. Pikiranmu ke situ terus arahnya. Jadi kenapa? Data yang kamu masukkan seputar itu. Nah, kalau yang kamu masukkan ngaji, kamu masukkan orang tahsin, kamu masukkan orang ceramah, itu mungkin apa-apa ya perspektifnya itu. Kalau yang kamu masukkan fikih, ya cara pandangmu begitu. Misalnya kamu masukkan halal haram. Nanti lihat apa-apa, ya bunyinya halal haram. Mikrofon ini halal apa haram ya. Terus laptop ini nanti bisa begitu. Kenapa? Inputmu itu. Jadi ini fungsionalisme. Jadi kesadaran itu dilihat fungsinya. Yang fungsi itu berkaitan antara input dan output. Yang input itu tentu saja tidak terbatas otak, tapi juga sosial, budaya, kemudian mungkin politik, mungkin ya ekonomi dan lain sebagainya. Jadi pikiran macam-macam, tapi terus yang ada di pikiranmu apa? Ya kayak kalian kan kuliahmu beda-beda, yang diinput di kepala beda-beda. Ada yang jurusan filsafat, ada yang jurusan teknik, ada yang jurusan biologi, dan lain sebagainya. Nanti kamu terjun ke lapangan, ini jadi mindsetmu. Meskipun ada yang bilang, jurusan apa saja kamu kuliah, nanti di lapangan problemnya satu, ekonomi. Bukan problem teknik, bukan problem filsafat, tapi problem ekonomi. Baik, masih ada filsafat, namanya fenomenologi. Kalau fenomenologi, teman-teman dulu kita pernah belajar Edmund Husserl, kita pernah belajar Heidegger. Fenomenologi itu punya pandangan kesadaran itu dipengaruhi oleh intensitas situasi dan pengalaman subjektif kita. Yang disebut kesadaran adalah ketika kita terbuka, kemudian hadir sesuatu dalam diri kita, dan sesuatu itu kita pahami apa adanya. HP menurut saya, laptop menurut saya seperti tadi. Setelah kita sisihkan semua yang mengganggu perspektif, tanpa prasangka-prasangka, kita biarkan fenomena hadir dalam diri kita. Itulah kesadaran menurut fenomenologi. Ngaji filsafat ini menurut saya bla 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 bla. Setelah kalian ikut ngaji filsafat, berarti ngaji filsafat hadir dalam kesadaranmu, kamu pahami apa adanya. Tanpa diprasangkai apa-apa, tanpa dengan asumsi-asumsi apapun. Oh iya, sebagai orang baru yang ngaji, menurut saya ngaji itu begini. Ini gaya fenomenologi namanya. Jadi kesadaran itu membiarkan sesuatu hadir dalam diri kita, apa adanya. Baik, saya tidak mendetail di sini ya teman-teman yang ingin paham fenomenologi, ingin paham idealisme, ingin paham fungsionalisme dan lain sebagainya, silahkan merefer ke ngaji-ngaji filsafat sebelumnya. Ini saya tunjukkan ini biar, karena judulnya ngaji filsafat, ini biar teman-teman tahu perspektif filsafat itu apa saja. Oke, saya akhiri sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.